mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Balik lagi di Bersilizon Channel bersama saya Dinsky dan Saya Aldo. bukan Bersilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Ketemu lagi dengan kita di malam Jumat, guys. Seperti biasa di malam Jumat kali ini kita akan membawakan cerita-cerita seram yang bikin kita tertakutkan. Nah, di episode kali ini kita akan ngomongin tentang kisah-kisah horor tentang bis hantu, guys. Dan kalau kita ngomongin tentang bis hantu atau cerita bis hantu, itu merupakan sesuatu hal yang gak asing lagi, guys. Bahkan pas kita SD pun, pas puasa-puasa, ada mamang-mamang mainan yang jual buku-buku komik gitu yang kecil-kecil, dan salah satunya aku inget banget pernah beli komik tentang bis hantu. Jadi ya bisa dibilang cerita bis hantu ini udah familiar lah ya guys ya. Dan gak sedikit orang juga yang pernah mengalami cerita-cerita yang berkaitan dengan transportasi umum termasuk bis, ya percaya nggak percaya guys ya. Dan beberapa di antaranya di sini kita akan menceritakan kepada kalian tentang cerita-cerita atau kisah-kisah bis hantu yang mana itu sangat-sangat creepy guys, menyeramkan. Salah satunya ada cerita bis hantu yang berasal dari luar negeri, yaitu Cina, guys. Dan selain itu kita juga akan menceritakan kisah-kisah bus hantu yang lainnya yang datang dari Indonesia. Ini nggak kalah seremnya. Iya. Creepy banget. Apalagi kalau kalian nontonnya di tengah malam. Dan daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita masuk ke cerita-ceritanya. Bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Dan yang pertama ini ada kisah horor bis 375, guys. Ini berasal dari Beijing, Cina. Ya bisa dibilang urban legend dari kota Beijing. Usutnya usut, kisah horor bis 375 ini merupakan suatu kisah atau urban legend yang cukup terkenal dari Beijing. Konon bis malam dengan nomor 375 berangkat dari terminal Yuanming Yuan menuju Xiangshan, Beijing pada tanggal 14 November tahun 1995. Dan di dalam bis itu ada seorang wanita sebagai kondektur dan juga seorang supir. Dan setelah itu kemudian naiklah 4 penumpang yang diantaranya adalah pasangan muda, seorang anak muda, dan juga seorang wanita tua, guys, nenek-nenek. Usutnya usut, nggak lama kemudian terlihat 2 orang yang sedang melambaikan tangan ke bus, guys, mau menghentikan busnya, nyegat. Tapi setelah pintu bisnya kebuka ternyata ada 3 orang. Tadinya 2 jadi 3. Nah, tambah 1. Nah, satunya muncul dari mana? Dari belakang kalian. Setelah beberapa kali pemberhentian dan pasangan muda itu tadi turun, si wanita tua itu tadi tiba-tiba memukul kepala anak muda yang ada di depannya, guys. Sing sae, benjol ini. Usutnya usut, bukan tanpa alasan kenapa kok si wanita tua ini memukul kepala anak muda itu, karena wanita tua ini menuduh si anak muda itu mencuri dompetnya, guys. Dan dia meminta diturunkan ke halte berikutnya agar bisa lapor ke polisi. Konon setelah mereka berdua ini turun, bisnya masih terus melaju, guys. Si wanita tua ternyata mencurigai kalau 3 penumpang yang naik adalah hantu karena kakinya itu nggak napak ke tanah, guys, alias ngambang. Mereka pun melaporkan hal ini kepada polisi hingga setelah 2 hari bis 375 ini ditemukan tenggelam di Waduk Miyun, Beijing. Dan yang paling creepy-nya adalah ternyata di dalam bis itu ditemukan 3 mayat yang udah membusuk, guys. Pertama sopirnya itu tadi, kedua kondektur wanitanya itu tadi, dan ketiga seorang pria tanpa identitas. Nenek-neneknya itu terjebak bis hantu. Iya. Nah itu ya guys ya, kisah bis 375 dari Beijing yang kalau menurut kita creepy banget ya guys ya. Dan gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Apakah serem atau biasa aja? Dan apakah kalian percaya dengan cerita ini? Kalian boleh banget share aja di bawah, guys. Next. Dan yang berikutnya ini ada bis hantu Banyuwangi Sidoarjo tahun 1965. Jadi konon bisnya ini kecelakaan di tahun 1965, guys. Usutnya usut, kisah ini dibagikan melalui akun Twitter @asmanfest. Setelah seorang netizen menceritakan kisah seorang wanita yang pernah mengalami kejadian horor di dalam sebuah bis. Diceritakan wanita itu baru aja mendapatkan pekerjaan baru di daerah Waru, Sidoarjo. Dan karena baru memulai pekerjaan itu, si wanita itu masih kerap pulang pergi ke daerah asalnya
asalnya yaitu Banyuwangi. Karena ya dia ini masih mengangkut barang-barangnya guys, ngemas barang-barangnya dari Banyuwangi gitu untuk dibawa ke tempat kerjanya. Usutnya usut, suatu hari si wanita ini mendapatkan bis dari Sidoarjo ke Banyuwangi, tapi agak malaman guys, yaitu jam 9 malam. Kemudian dia duduk di salah satu bangku yang kosong dan meletakkan tas yang dia bawa di bangku sebelahnya. Konon saat dia melihat di sekeliling, dia ini merasa heran. Bukan tanpa alasan, karena semua penumpang yang ada di bis ini tuh pakai baju putih, terus juga wajahnya itu tertutup sama kain yang bisa dibilang sama semua guys, senada. Dan pada awalnya wanita ini mengira kalau itu merupakan rombongan yang mau wisata ke Bali. Janggal ya? Iya, masih nggak kepikiran apa-apa guys. Setelah itu selama perjalanan nggak ada kejadian aneh yang membuat si wanita ini merasa janggal. Biasa-biasa aja. Usutnya usut, bis akhirnya tiba di tempat tujuan. Cuman bisnya ini nggak masuk ke terminal guys, cuman di depan gerbangnya doang. Kan aneh. Ya pokoknya bisnya ini cuman mandek di pintu utamanya doang. Masa gak masuk ya? Aneh kan? Aneh kan harusnya Janggal. Iya. Kenapa kok? Ya mungkin karena udah malam. Deng. Ya nggak mungkin lah, Mungkin lah ngapain? Terminal kan tempat pemberhentian 24 jam. Dikira toko kan. Seketika itu juga si wanita ini turun dan langsung disambut sama satpam yang jaga di pintu gerbang itu. Dan si satpamnya ini bilang ke wanita itu tadi kalau ternyata di bisnya itu penumpangnya pocong semua. Ini ngasih taunya gimana ya? Aku masih penasaran. Langsung gitu mungkin. Kan enggak? Iya kayak ngibilanginnya kayak dengan santainya gitu gak sih? Iya langsung gitu. Iya tapi kan kita nggak tahu ya, maksudnya lomba itu kok mungkin lomba itu kok penumpang di bisnya pocong semua lah, antara bingung sama iya. Dan auto setelah itu si mbaknya ini langsung lemes guys, lemes selemes-lemesnya ya, setengah mau pingsan gitu. Kalau kita mungkin ya sama ya, terpelonggong-pelonggong selama berjam-jam. Karena kita masih memproses antara percaya nggak percaya. Iya. Seru. Tapi kalau kita jadi mbaknya mungkin udah aneh duluan. Pak turun pak. Aku ada yang aneh pak, bahasa ini semuanya. Lah udah pakai curiga yang gini. Pakai kain putih semua. Nah. Ternyata pas kita turun pas dolah mukanya hancur semua. Dan nggak sampai di situ aja. Hal yang buatnya kalut adalah ketika si wanita ini ngeliat jam tangannya, itu waktu tempuhnya cuma 5 menit doang guys. Padahal ya Sidoarjo ke Banyuwangi itu jaraknya 300 km. Terus jarak tempuhnya itu 5 jam. Iyalah jauh loh itu. Banyuwangi pojok loh itu. Iya. Banyuwangi kan ya itu tuh kalau orang ke Bali kan. Nah, kalau orang-orang mau ke Bali kan pelabuhannya ada di Banyuwangi. Nah, terus Sidoarjo kan di tengah itu. Nah, Surabaya. Betul. Apalagi ya make sense kalau mbaknya mikir kalau orang-orang itu tadi yang dipikirnya orang yang ternyata pocong mau ke Bali. Dan yang paling mencengangkannya lagi adalah ketika si wanita ini lihat karcisnya. Karcisnya itu ternyata keluaran tahun 1965. Menurut rumor yang beredar, di tahun 1965 itu sempat terjadi kecelakaan bus yang mengenaskan. Ketika itu bisnya terisi penuh penumpang dan jatuh ke jurang guys, hingga menyebabkan semua orang yang ada di dalamnya itu meninggal dunia. Itu ya guys ya, cerita bis Banyuwangi Sidoarjo yang jarak tempuhnya itu cuma 5 menit doang. Tapi percaya nggak percaya guys ya, kalian boleh percaya boleh enggak, itu semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Bisa jadi real, karena kan ya balik lagi kita nggak mengalami guys, yang mengalami si mbak-mbaknya ini. Tapi gimana menurut tanggapan kalian, apakah cerita ini real atau fiksi belaka? Atau mungkin kalian juga pernah mempunyai cerita-cerita yang lebih ekstrim lagi? Kalian boleh banget share di bawah guys. Lanjut. Yang selanjutnya ini yang terakhir ada bis hantu di Gianyar, Bali. Usutnya usut, kisah bis hantu di Gianyar, Bali ini membuat heboh para warga dan banyak warga yang menceritakan tentang kisah bis hantu ini. Kisah bis hantu ini terjadi di Desa Kemenuh di sisi barat, tepatnya di perbatasan Desa Kemenuh dengan Desa Batuan Gianyar. Nah, di situ ada telabah atau sungai yang bernama Besil. Dan konon kisah ini nggak lepas dari kejadian kecelakaan lalu lintas yang pernah dialami bis ini sebelumnya. Jadi pada tahun 1960 terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan sebuah bis di Desa Kemenuh berbatasan dengan Desa Batuan, Gianyar, Bali. Usutnya usut, bis itu jatuh ke sungai dan 40 penumpang yang ada di dalamnya itu meninggal dunia guys. Semuanya meninggal. Dan sejak kejadian itu banyak warga yang mengaku melihat bis hantu yang melintas di wilayah itu.
Ini nggak jauh-jauh dari yang sebelumnya ya kasusnya. Usut Iwayan Wijana selaku Kepala Dinas dan Adat Banjar Kemenuh Kangin, beliau bilang kalau kejadian kecelakaan itu menyebabkan lokasi itu tadi jadi angker. Dan sampai sekarang bis itu tadi masih bergentayangan untuk mencari penumpang. Nah di sini ada sebuah cerita ya guys ya dari bis hantu itu, dan ini merupakan kisah nyata. Konon kejadian nyata tentang bis hantu di Gianyar Bali ini pernah dialami oleh seorang warga ketika warga ini mau ke pasar Sukawati guys, Sukawati. Dan cerita ini disampaikan oleh Pak Iwayan Wijana. Dikisahkan pada saat itu kira-kira jam 4 pagi waktu Indonesia Tengah, warga ini sedang menunggu mikrolab. Dan setelah itu dari arah timur datanglah sebuah bis, dan warga ini mengira kalau itu merupakan bis Sarbagita. Autolah guys, warga ini langsung menaiki bis itu. Tapi setelah bis ini sampai di perbatasan barat desa, si warga ini tiba-tiba disuruh turun guys, tapi dia manut-manut aja. Dia hanya menurut. Dan yang paling creepy-nya adalah setelah warga ini turun, bisnya itu langsung hilang. Langsung Mak teratap ya guys ya, jam segitu loh. Subuh-subuh. Dari pengakuan warga yang pernah mengalami kejadian mistis itu, dia menceritakan kepada Iwayan Wijana kalau suasana di dalam bisnya itu biasa-biasa aja guys, kayak bis pada umumnya. Pokoknya nggak ada keanehan guys. Di dalam bisnya itu ada orang-orang bercengkrama, terus ada orang yang tidur, ada anak-anak yang bermain. Ya karena itu si warga ini nggak mikir aneh-aneh guys. Dia nggak memiliki firasat buruk apa-apa. berarti wajar gitu ya? Iya, ya seperti biasa gitu. Jadi dia nggak curiga. ya benar, dia jadi nggak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Cuman pas dia turun itu loh, disuruh turun di situ terus tiba-tiba bisnya ngilang. Padahal kan ya belum sampai di tujuan. Nah itu ya guys ya cerita bis hantu dari Gianyar Bali. Nah, apakah kalian percaya dengan cerita bis hantu yang satu ini? Tulis aja di bawah guys. Nah itu ya guys ya cerita-cerita bis hantu dari Beijing, terus dari Banyuwangi, Sidoarjo, dan juga dari Gianyar Bali. Gimana menurut kalian tentang kisah-kisah bis hantu itu tadi? Mungkin ada kisah-kisah bis hantu lainnya yang belum kita ceritakan di video kali ini. Kalian boleh banget share aja di bawah guys. Dan mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Look at this, look at that. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.